Teknologi menekankan bahwa realitas dialami melalui kesadaran bagi petani lokal, masyarakat adat, dan komunitas bergantung pada tanah. Lahan bukan sekedar aset ekonomi, tetapi bagian dari identitas, sejarah keluarga, dan keberlanjutan hidup. Saat tanah mereka diambil, yang hilang bukan hanya lahan fisik, tapi narasi hidup, keterhubungan dengan leluhur, dan kedaulatan pangan. Proses land grabbing sering disertai intimidasi, tekanan, dan manipulasi legal, sehingga masyarakat merasakan ketakutan, ketidakberdayaan, dan trauma. Di sisi lain, pelaku kuat melihat tanah hanya sebagai aset ekonomi, sehingga terjadi konflik eksistensial antara dua dunia. Pengalaman investor melihat keuntungan, rakyat kecil kehilangan hidupnya. Oleh karena itu, sosial harus memperhatikan pengalaman dan makna hidup masyarakat terdampak, bukan sekedar hukum atau ekonomi. Reformasi agraria yang adil bukan hanya mengembalikan tanah, tetapi juga memulihkan hak hidup, martabat, dan kesejahteraan komunitas. Dan grabbing adalah isu kemanusiaan dan keadilan. Dan untuk menegakkan keadilan, kita harus memahami pengalaman nyata mereka. Baik, untuk mahasiswa 2 dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya memberikan sedikit pandangan saya menurut teori aksi. Jadi menurut saya, land grabbing ini sebagai manifestasi akut dari ketidakadilan struktural dalam sistem agraria. Ini bukan sekedar sengketa perdata biasa, melainkan sebuah proses di mana pihak yang berkuasa menggunakan kekuatan politik, ekonomi, dan hukum untuk mengakuisisi tanah. Seringkali dengan mengorbankan hak-hak masyarakat adat, petani kecil, dan masyarakat lokal. Upaya pencegahan land grabbing harus didasarkan pada teori aksi yang mentransformasi, bukan sekedar mereformasi. Dalam garis besar, kami menolak pandangan yang melihat land grabbing sebagai insiden terpisah atau kegagalan teknis semata. Sebaliknya, kami menegaskan bahwa ia adalah produk logis dari sebuah sistem yang didominasi oleh apa yang kami seistilahkan sebagai hukum besi oligarki. Hukum ini merupakan kekuatan struktural yang tidak terlihat, di mana sekelompok kecil elit oligarki menggunakan kekayaan dan jaringan politiknya untuk mengontrol instrumen negara termasuk legislasi dan birokrasi demi kepentingan utama mereka. Saya percaya bahwa perubahan tidak terjadi hanya di ruang diskusi atau teori maupun di lapangan tanpa arah. Kunci transformasinya adalah praksis. Praksis adalah kesatuan dari refleksi mendalam teori dan tindakan transformatif. Aksi ini berarti refleksi organisasi massa petani atau masyarakat adat harus terus-menerus melakukan kritik diri kolektif terhadap kondisi mereka. Refleksi ini kemudian diterjemahkan menjadi tindakan yang bertujuan untuk mengkonfrontasi kekuasaan secara sadar. Setiap aksi lapangan atau demonstrasi penduduk kembali lahan harus diikuti dengan analisis mendalam tentang dampaknya, kegagalannya, dan pelajaran untuk aksi berikutnya. Praksis adalah siklus tanpa akhir dari tindakan refleksi tindakan baru yang secara progresif meningkatkan kapasitas politik rakyat. Tanah yang dikuasai oleh korporasi melalui mekanisme legal yang cacat, terutama yang memiliki sejarah konflik agraria atau diperoleh melalui cara-cara yang merugikan rakyat, harus dinasionalisasi oleh negara. Ini bukan untuk dikelola negara, tetapi sebagai langkah awal untuk redistribusi hak guna usaha yang terlantar, tidak produktif atau diperoleh di atas tanah ulayat atau rakyat harus dicabut tanpa kompensasi, terutama jika terbukti melanggar hak asasi manusia. Lahan hasil nasionalisasi atau pencabutan ini harus segera didistribusikan kembali secara permanen kepada petani, buruh tani, dan masyarakat adat. Tujuannya adalah untuk menciptakan struktur kepemilikan yang berkeadilan sosial, memastikan tanah sebagai basis penghidupan dan kebudayaan, atau bukan alat spekulasi modal. Baik, terima kasih kepada mahasiswa 2 atas pandangannya. Mari kita dengar pandangan dari mahasiswa 3. Silakan mahasiswa 3. Baik, terima kasih. Menurut saya, teori intervensionisme simbolik dimaksudkan sebagai pendekatan instrumental, yaitu teori yang berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami fakta sosial di balik konflik tanah. Teori ini tidak digunakan untuk mengubah struktur kekuasaan secara langsung, melainkan untuk menjelaskan bagaimana individu, masyarakat, dan pihak berwenang membangun makna tentang tanah
Dengan cara pandang ini, upaya pencegahan land grabbing tidak hanya dilakukan lewat hukum dan kebijakan formal, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran sosial dan komunikasi yang lebih empatik antara masyarakat, pemerintah, dan pemilik modal. Melalui pemahaman bersama tentang arti tanah sebagai simbol kehidupan dan sumber penghidupan, diharapkan muncul rasa tanggung jawab kolektif untuk menjaga keadilan agraria yang tidak hanya bersifat legal, tetapi juga bermakna secara kemanusiaan. Baik, terima kasih kepada ketiga mahasiswa. Jadi kita sudah mendengar tiga pendekatan berbeda fenomenologi fokus pada pengalaman hidup korban, teori aksi menekankan aksi kolektif untuk ubah struktur, dan interaksionalisme simbolik berbicara soal peran makna dan simbol. Mari kita uji fondasi teoritis masing-masing setiap mahasiswa memiliki fondasi teoritis lawan. Mahasiswa 2 kepada mahasiswa 1 silakan. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya, dalam penjelasan mahasiswa 1, fenomenologi brilian dalam mengungkapkan bahwa bagi petani, tanah bukan sekedar aset ekonomi, melainkan identitas, sejarah, dan keterhubungan dengan leluhur. Ia menjelaskan bagaimana rasanya kehilangan rumah dan martabat. Namun, dengan penekanan yang kuat pada pengalaman hidup, ini cenderung mengurangi peran dan visibilitas dari kekuatan makro yang memicu land grabbing. Kita melihat investor sebagai entitas yang hanya melihat keuntungan dan korban merasakan ketakutan dan trauma. Analisis ini menggambarkan konflik eksistensial antara dua dunia pengalaman. Namun di mana peran kebijakan neoliberal global, korupsi birokrasi, atau kerangka hukum yang disalahgunakan yang memungkinkan investor bertindak dengan impunitas. Fenomenologi beresiko hanya menjelaskan korban dan perasaan mereka tanpa secara efektif membongkar sistem yang menciptakan situasi tersebut. Ini adalah seperti merawat luka tanpa pernah mengobati penyebab infeksi. Solusi seperti reformasi agraria yang adil memerlukan analisis mendalam tentang mekanisme kepemilikan tanah, pengaturan zonasi, dan alur peradilan. Fenomenologi tidak memberikan alat untuk menilai bagaimana membatalkan sertifikat tanah yang cacat hukum atau bagaimana mereformasi pengadilan untuk mencegah intimidasi. Ia adalah diagnosis yang luar biasa manusiawi, tetapi resep yang kurang terstruktur dalam menghadapi kompleksitas hukum, ekonomi, dan politik. Meskipun mahasiswa 1 secara etis berada di pihak korban, pendekatan fenomenologi murni berpotensi menghadapi kritik relativisme jika realitas hanya dialami melalui kesadaran. Apakah pengalaman investor mencari keuntungan secara epistemologis setara dengan pengalaman petani yang kehilangan segalanya? Pendekatan ini berjuang untuk secara tegas memprioritaskan dan melegitimasi klaim korban sebagai masalah ketidakadilan struktural, bukan sekedar pandangan dunia yang berbeda. Baik, terima kasih. Intinya mahasiswa 2 ini mengatakan fenomenologi terlalu fokus pada pengalaman tapi kurang pada tindakan nyata. Perampas tanah tidak peduli dengan perasaan korban. Mereka hanya peduli keuntungan. Jadi butuh aksi struktural untuk mengubah sistem, bukan hanya mendistribusikan penderitaan. Sekarang giliran mahasiswa 3, silakan mengkritik mahasiswa 2. Baik, menurut saya teori aksi seringkali terjebak pada determinisme kelas karena memandang persoalan seperti land grabbing hanya dari sudut konflik antara pengusaha dan rakyat kecil, seolah semua tindakan manusia ditentukan oleh posisi sosial dan ekonomi mereka. Padahal realitas sosial jauh lebih kompleks. Manusia bukan sekedar korban struktur, tetapi juga makhluk yang berpikir, berinteraksi, dan memberi makna pada tindakannya. Jika kita hanya memakai kacamata kelas, kita akan kehilangan sisi kemanusiaan dalam persoalan agraria, tentang bagaimana masyarakat memaknai tanah, keadilan, dan ruang hidup mereka sendiri. Karena itu, perubahan sejati tidak cukup hanya dilakukan dengan melawan struktur kekuasaan, tetapi juga dengan mengubah kesadaran sosial dan cara pandang bersama terhadap tanah sebagai simbol kehidupan dan keadilan. Baik, sekarang silakan mahasiswa 1 mengkritik mahasiswa 3. Baik, terima kasih. Menurut saya, pandangan interaksionisme simbolik terlalu menekankan pada makna sosial yang dibentuk lewat komunikasi, tapi kurang menyentuh pengalaman batin dan penderitaan nyata para korban land grabbing. Fenomenologi mengingatkan kita bahwa sebelum simbol dan interaksi muncul, ada pengalaman hidup atau life experience yang lebih mendasar. Rasa kehilangan,
pendekatan simbolik bisa menjelaskan bagaimana orang memaknai tanah, tapi sering gagal menunjukkan bagaimana kekuasaan dan ketidakadilan benar-benar dirasakan dalam tubuh dan kesadaran manusia. Fenomenologi menolak sekedar melihat tanah sebagai simbol. Bagi petani, tanah adalah bagian dari diri dan identitasnya. Jadi, kalau kita hanya membangun kesadaran sosial tanpa memahami pengalaman konkret penderitaan manusia, maka solusi itu akan dangkal. Fenomenologi menuntut kita tidak hanya memahami makna, tapi juga merasakan realitas manusia di balik makna itu. Baik, tadi ada kritik dari mahasiswa 2 bahwa fenomenologi hanya bersifat pasif. Maka sekarang saya persilakan mahasiswa 1 untuk menjelaskan posisi fenomenologi pada perdebatan ini. Argumen mahasiswa 2 terlalu menyederhanakan fenomenologi, seolah hanya bicara perasaan korban. Justru fenomenologi menelusuri bagaimana kekuasaan dan kebijakan dirasakan dan dijalankan dalam pengalaman hidup manusia. Saat petani kehilangan tanah, fenomenologi tidak berhenti pada rasa sedih. Ia mengungkap bagaimana sistem ekonomi dan hukum menciptakan rasa kehilangan itu. Fenomenologi memang bukan alat teknis untuk membatalkan sertifikat, tapi ia menjadi dasar etis dan moral bagi kebijakan yang berpihak pada manusia. Tanpa memahami makna tanah sebagai bagian dari identitas dan martabat, reformasi agraria akan hampa. Dan soal relativisme, fenomenologi tidak menyamakan semua pengalaman. Ia justru memihak korban karena penderitaan mereka menunjukkan rusaknya hubungan kemanusiaan akibat keserakahan. Jadi, fenomenologi bukan sekedar empati, tapi cara memahami keadilan dari pengalaman nyata manusia. Jadi fenomenologi bukan pasif, tapi memberikan kompas moral untuk aksi. Tadi ada kritik dari mahasiswa 3 bahwa teori aksi menjebak pada determinisme kelas. Sekarang dipersilakan kepada mahasiswa 2 untuk menjelaskan posisi teori aksi pada perdebatan ini. Sebelumnya, terima kasih mahasiswa 3. Saya apresiasi tentang pendapat Anda mengenai teori aksi saya yang menuduh teori aksi ini terjebak dalam determinisme kelas dan mengabaikan kompleksitas kemanusiaan dalam isu agraria seperti land grabbing. Justru keliru memahami inti dari teori aksi itu sendiri. Justru sebaliknya, banyak formulasi teori aksi seperti teori praktik Pierre Bourdieu atau teori strukturasi Anthony Giddens lahir sebagai upaya kritis untuk melampaui determinisme ekonomi murni ala Marxisme ortodoks. Teori ini tidak melihat rakyat kecil sekedar sebagai korban pasif atau boneka yang digerakkan oleh posisi sosial ekonomi mereka. Alih-alih, teori aksi memperkenalkan konsep yang lebih kaya seperti agensi dan habitus. Habitus adalah sistem disposisi yang diinternalisasi cara berpikir, merasakan, dan bertindak yang memang dibentuk oleh posisi kelas dan sejarah, tetapi tidak sepenuhnya ditentukan olehnya. Konsep ini memungkinkan adanya ruang bagi strategi, penafsiran, dan kreativitas dalam tindakan manusia. Oleh karena itu, masyarakat yang menghadapi land grabbing bukanlah sekedar struktur yang berkonflik, melainkan aktor yang aktif, menafsirkan, melawan, dan memberi makna pada tanah, keadilan, dan ruang hidup mereka dalam batas-batas yang ditentukan oleh struktur kelas. Menggunakan kacamata kelas dalam analisis agraria bukanlah bentuk penyederhanaan yang meniadakan kemanusiaan, melainkan sebuah kerangka yang penting untuk memahami apa ketidakadilan yang sistemik. Mengapa land grabbing terjadi? Itu karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan dan akses atas sumber daya yang secara fundamental diatur oleh struktur kelas. Jika kita mengabaikan dimensi ini, kita beresiko mendistorsi penyebab utama konflik dan menganggapnya hanya sebagai salah komunikasi atau perbedaan nilai semata. Makna yang diberikan oleh masyarakat terhadap tanah sebagai simbol kehidupan atau keadilan adalah makna yang lahir dari pengalaman material dan posisi mereka yang rentan dalam struktur kelas. Pengalaman ini berbeda dengan pemilik modal yang melihat tanah sebagai komoditas mata. Lebih lanjut, pernyataan bahwa perubahan sejati harus fokus pada mengubah kesadaran sosial dan bukan hanya melawan struktur kekuasaan adalah dikotomi yang keliru dalam pandangan teori aksi. Perubahan sejati justru terjadi melalui praksis, yaitu tindakan kolektif yang didorong oleh kesadaran kritis. Perlawanan terhadap struktur kekuasaan, misalnya seperti menuntut hak agraria atau memprotes pengambil alihan tanah, adalah wujud nyata dari tindakan yang memberi makna baru pada hubungan mereka dengan tanah.
adalah dua sisi mata uang yang saling menguatkan, bukan pilihan yang terpisah. Baik, terima kasih kepada mahasiswa 2. Jadi teori aksi tidak menolak simbol, tapi simbol butuh dukungan aksi material. Tadi ada kritik dari mahasiswa 1 bahwa interaksionalisme simbolik hanya bersifat instrumental. Sekarang dipersilakan kepada mahasiswa 3 untuk menjelaskan posisi teori interaksinisme simbolik pada perdebatan ini. Saya di sini kurang setuju jika teori interaksionalisme simbolik dianggap terlalu lemah untuk menjelaskan grabbing. Justru teori ini memberi kita cara pandang yang lebih manusiawi terhadap persoalan tanah. Perampasan tanah bukan hanya soal kekuasaan atau hukum, tapi juga soal bagaimana manusia memaknai tanah sebagai bagian dari hidupnya. Tanpa perubahan kesadaran dan pemaknaan itu, reformasi apapun hanya akan jadi formalitas. Jadi teori ini bukan sekedar alat pembenar, melainkan fondasi kesadaran sosial yang membuat perjuangan keadilan agraria tumbuh dari akar, bukan sekedar dari atas bijak-bijakan. Baik, terima kasih kepada mahasiswa 3. Mari kita bedah masalah praktis yang dihadapi masing-masing pendekatan. Untuk kesempatan ini dipersilakan kepada mahasiswa 1. Untuk teori fenomenologi dalam kasus land grabbing adalah bagaimana menjembatani pemahaman manusia dengan tindakan nyata. Fenomenologi memang mampu menggambarkan penderitaan dan makna kehilangan tanah secara mendalam, tapi seringkali lemah saat diterapkan dalam kebijakan politik. Itu adalah tantangan dari teori fenomenologi. Pendekatan ini juga terlalu subjektif karena fokus pada pengalaman individu sehingga sulit menangkap faktor besar seperti politik, ekonomi, dan hukum yang memicu perampasan tanah. Akibatnya, fenomenologi sering dianggap terlalu emosional dan tidak praktis dalam menyelesaikan masalah struktural. Jadi, tantangannya adalah bagaimana menjadikan empati dan pengalaman hidup itu sebagai dasar kebijakan nyata yang bisa benar-benar melindungi masyarakat dari ketidakadilan agraria. Baik, terima kasih. Sekarang dipersilakan kepada mahasiswa 2 menjelaskan tantangan yang dihadapi. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya melihat kalimat ini sebagai pernyataan yang sangat kuat dan relevan dalam konteks perjuangan sosial dan agraria. Menawarkan kerangka kerja untuk praksis pembebasan yang bertanggung jawab. Ini adalah upaya untuk menjembatani jurang antara moralitas dan legalitas di bawah sistem yang tidak adil. Tantangan utamanya itu bukan tentang memilih anarki, melainkan tentang bagaimana mengubah hukum positif yang menindas tanpa menyebabkan kekacauan. Hukum positif ini adalah undang-undang tertulis yang dibuat oleh negara yang seringkali dalam konteks Indonesia diduga melayani kepentingan oligarki. Ketika hak fundamental masyarakat dilanggar oleh hukum positif ini, masyarakat terpaksa mengambil tindakan langsung yang secara teknis melanggar undang-undang. Kami membenarkan aksi tersebut secara etis dengan berpegangan pada konsep hukum kodrat agraria. Konsep ini menegaskan bahwa hak hidup di atas tanah, hak untuk mengakses sumber daya yang menopang kehidupan, budaya, dan identitas adalah hak asasi manusia berdasarkan ius natural. Jika undang-undang positif dibuat untuk merampas hak ini demi keuntungan segelintir oligarki, undang-undang itu secara moral cacat dan tidak adil, bahkan jika ia legal secara prosedural. Ketika jalur hukum formal buntu atau menjadi alat penindasan, aksi langsung menjadi kewajiban moral untuk mempertahankan eksistensi. Justifikasi ini berakar pada keyakinan bahwa hukum harus melayani keadilan dan martabat manusia, bukan sebaliknya. Baik, sekarang dipersilakan kepada mahasiswa 3 untuk menjelaskan tantangan yang dihadapi. Baik, di sini kita mengalami dilema praktis dari teori interaksionalisme simbolik terletak pada jarak antara pemahaman dan tindakan. Teori ini memang kuat dalam membangun kesadaran sosial dan memahami bagaimana masyarakat memaknai tanah, hak, dan keadilan. Namun, ketika diterapkan di lapangan, teori ini sering dianggap secara konsep tetapi miskin secara aksi. Ia mampu menjelaskan akar sosial dari ketimpangan, tapi tidak memberikan langkah konkret untuk menghadapi kekuasaan politik dan ekonomi yang memicu land grabbing. Dalam konteks debat, kelemahannya kesadaran tanpa tindakan hanya menjadi wacana, sementara tanah harus dirampas oleh pihak yang lebih kuat. Sekarang yang sangat penting kepada mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan mahasiswa 3
dan land grabbing tidak terjadi secara paksa. Jadi mediasi bukan sekedar prosedur formal, tapi intervensi paling konkret dan berdampak untuk melindungi masyarakat lokal dari perampasan tanah. Silakan dilanjut oleh mahasiswa 2. Dalam perspektif saya yang mempelajari teori aksi dan perubahan sosial, ide pembentukan dana abadi redistribusi agraria atau bisa kita sebut DARA itu menjadi titik temu sempurna antara tuntutan moral dan kebutuhan politik untuk transformasi struktural. Kebijakan ini adalah wujud nyata dari praksis pembebasan di tingkat negara. Ia menerjemahkan tuntutan massa aksi yang menolak dominasi hukum besi oligarki menjadi struktur kelembagaan permanen yang dilegitimasi hukum. Ini adalah cara untuk mengubah hukum positif tanpa jatuh ke dalam anarki. Intervensi ini harus konkret dan mampu mengubah aset yang secara etis adalah hak rakyat menjadi kekuatan material di mata hukum. Intervensi kebijakan atau legalisasi dan mobilisasi aset ex HGU terlantar. Ini bukan sekedar mekanisme pendanaan, ini adalah upaya untuk mengubah hubungan sosial, politik, dan ekonomi terhadap tanah. Negara harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh hak guna usaha. Hak guna usaha yang terbukti terlantar, tidak produktif, atau diperoleh di atas tanah masyarakat, adat, atau konflik harus dicabut secara permanen tanpa kompensasi. Tindakan ini mengirimkan sinyal politik bahwa fungsi sosial tanah lebih tinggi daripada hak kepemilikan mutlak. Baik, mahasiswa 2, terima kasih atas satu usulannya. Dilanjut oleh mahasiswa 2. Mahasiswa 3. Menurut saya, solusi yang paling masuk akal adalah membentuk forum dialog agraria partisipatif di tingkat lokal. Kenapa? Karena akan masalah land grabbing bukan cuma di hukum atau kebijakan, tapi di cara kita saling memaknai tanah dan keadilan. Lewat forum ini, masyarakat, pemerintah, dan swasta bisa duduk bersama, berdiskusi, dan menyepakati makna serta batas hak atas tanah secara terbuka. Ini bukan sekedar rapat formal, tapi ruang interaksi sosial yang membangun kesadaran bersama. Jadi, kalau mau mencegah land grabbing secara nyata, jangan hanya perkuat hukum di atas kertas, kuatkan juga dialog dan kesepahaman di lapangan. Baik, kita sudah sampai di akhir debat. Selanjutnya dipersilakan menyampaikan pernyataan penutup kepada mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan mahasiswa 3. Pernyataan ini untuk menyimpulkan peran teori Anda dalam mewujudkan keadilan agraria. Baik, terima kasih. Sebagai penutup, mari kita ingat selalu satu hal penting. Tanah bukan sekedar aset, tapi bagian dari identitas, sejarah, dan kehidupan masyarakat lokal. Land grabbing bukan sekedar transaksi ekonomi, tapi mengabaikan hak dan pengalaman nyata rakyat hijau. Dari perspektif fenomenologi, pengalaman rakyat harus menjadi dasar setiap kebijakan. Inilah mengapa mediasi sebelum aksi silakan menjadi intervensi paling konkret dan berdampak. Dengan mediasi, hak masyarakat dihormati, konflik dicegah, dan dampak sosial diminimalkan. Kita tidak bisa membiarkan keputusan formal atau dokumen legal semata menentukan nasib rakyat. Kebijakan yang efektif adalah yang mendengar, memahami, dan melindungi pengalaman nyata masyarakat. Dengan demikian, kita bukan hanya mencegah perampasan tanah, tapi juga menegakkan keadilan dan martabat rakyat. Baik, terima kasih mahasiswa 1. Silakan mahasiswa 2 untuk menyimpulkan peran teorinya. Terima kasih moderator. Menurut saya, upaya pencegahan land grabbing untuk mewujudkan keadilan agraria menurut teori aksi ini adalah upaya pencegahan yang bukan sekedar implementasi kebijakan, melainkan hasil dari aksi kolektif atau aksi sosial yang bertujuan mengubah struktur ketidakadilan agraria. Ia menekankan bahwa meskipun terdapat ketidakadilan struktural, perubahan hanya akan terwujud melalui tindakan kolektif yang sadar dan bermakna oleh pihak yang memperjuangkan keadilan agraria. Peran teori ini adalah memberikan landasan untuk strategi yang tidak hanya mengandalkan perubahan sistem atau struktur, tetapi juga pada mobilisasi aktor dan perubahan perilaku. Konteks teori aksi dalam secara ringkas, teori aksi yaitu menyimpulkan bahwa keadilan agraria dan pencegahan land grabbing diwujudkan melalui perjuangan yang dimobilisasi secara sadar oleh kelompok-kelompok yang dirugikan, yang kemudian menekankan negara untuk mengubah struktur agraria melalui redistribusi tanah dan perlindungan hukum, didukung oleh penguatan kapasitas mandiri mereka. Baik, terima kasih. Silakan langsung dilanjut oleh mahasiswa 3 untuk menyampaikan penyimpulan peran teori. Menurut saya, teori interaksionisme simbolik adalah strategi
mewujudkan keadilan agraria itu bukan di kekuasaan, tapi di kesadaran dan makna sosial yang dibangun antar manusia. Teori ini menegaskan bahwa keadilan agraria tidak bisa tercapai hanya lewat hukum atau kebijakan, tapi lewat masyarakat, pemerintah, dan pemilik modal saling memahami arti tanah itu sendiri, apakah sekedar aset atau simbol kehidupan. Jadi kalau mau bicara soal keadilan yang benar-benar hidup, kita harus mulai dari perubahan cara berpikir dan cara berinteraksi. Karena tanpa kesadaran itu, kebijakan seadil apapun akan jadi tulisan di atas kertas. Terima kasih kepada ketiga mahasiswa atas debat yang luar biasa pada hari ini. Hadirin sekalian, dari diskusi ini kita melihat bahwa ketiga pendekatan ini sebenarnya saling melengkapi. Fenomenologi memberikan fondasi empiris, teori aksi memberikan dorongan perubahan struktural, dan interaksionisme simbolik menyediakan strategi untuk memenangkan kesukaan publik. Seperti tiga makin people, tiganya harus bekerja sama. Lain juga land grabbing membutuhkan hati yang peka, tangan yang kuat, dan kepala yang cerdas. Saya berharap debat hari ini menjadi awal dan